Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kasus kali ini terjadi di Seminole County, Florida, Amerika Serikat. Di sana, hidup sepasang suami istri yang tinggal di 909 Ballard Street yang terletak berdekatan dengan Ronald Reagan Boulevard dan Eastmont Park. Suaminya bernama Si Chen Yang, seorang teknisi di Marco Polo Pools di Orlando, Florida, yang dulunya dia adalah lulusan SMA Oviedo pada tahun 2019. Sedangkan istrinya bernama Nu Queen Pham. Pham ini adalah anak seorang pengusaha Vietnam yang telah menjadi sukses setelah menjalankan bisnisnya di Amerika. Pham lahir pada tanggal 1 Juli 2000 dan merupakan lulusan SMA Hoang Van Thu di kota provinsi Nha Trang. Lalu, Pham pindah ke Amerika pada tahun 2017 untuk melanjutkan studinya di sana. Walau ayah dan ibunya Pham telah bercerai, tetapi mereka berdua tetap menyayangi Pham. Terakhir kali, Pham melihat ibunya adalah di tahun 2018, dan sejak itu, Pham tidak pernah pulang lagi ke Vietnam. Bahkan ketika Pham menikah, kedua orang tuanya tidak tahu. Jadi pasangan ini menikah tanpa dihadiri oleh keluarga besar mereka. Menurut para tetangga yang tinggal di dekat mereka, pasangan ini selalu terlihat tidak akur. Mereka sering berkelahi dan selalu ribut di rumahnya. Pada suatu hari di tanggal 21 Juni 2022, Michael Ratal yang merupakan bosnya Si Chen Yang bingung karena melihat Si Chen tidak masuk kerja. Karena penasaran, Michael memutuskan untuk menelpon Si Chen sekitar pukul 8:26 di pagi hari. Ketika Si Chen mengangkat telepon dan ditanyain Michael, "Kenapa kamu tidak masuk kerja?" Si Chen mengaku kalau dia sedang membersihkan lantai kamar mandinya dari darah. Michael pun terkejut. Dia lalu bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kamu terluka?" Si Chen dengan santainya menjawab, kalau dia baru saja menghabisi nyawa istrinya. Mendengar hal itu, Michael langsung mematikan teleponnya dengan Si Chen dan menelpon 911. Dia menjelaskan ke petugas operator 911 bahwa salah seorang pegawainya telah membunuh istrinya di rumahnya. Dari laporan ini, petugas kepolisian pun langsung menuju ke TKP yang terletak di apartemen Almond Spring di Florida. Ketika petugas memasuki apartemen, mereka menemukan tubuh Pham sedang berendam di sebuah bathtub di dalam kamar mandinya dan airnya berwarna merah darah. Selain itu, mereka juga menemukan desinfektan dan sepasang sarung tangan karet yang digunakan untuk membersihkan lantai kamar mandi. Terlihat di dalam bak mandi, leher Pham di bagian sisi kirinya tersayat oleh pisau dan mengeluarkan banyak darah. Selain itu, bagian perutnya juga berlumuran dengan darah. Pham dinyatakan meninggal sekitar pukul 9:13 pagi di tempat kejadian oleh petugas medis. Si Chen yang berada di lokasi hanya berdiri terpaku, dan tanpa perlawanan, dia langsung ditangkap oleh polisi. Selama diinterogasi, Si Chen langsung mengakui semua perbuatannya. Dia menggorok leher istrinya Pham karena merasa kesal dengan Pham. Pham sudah membuat kesabarannya habis pada hari itu. Dan puncaknya, Si Chen menjadi gelap mata ketika dia melihat Pham telah membakar paspor milik Si Chen. Pria yang berusia 21 tahun ini mengatakan kepada petugas polisi bahwa sebelum pembunuhan itu, dia memang merasakan dirinya sangat marah. Tapi, dia tidak punya keinginan untuk membunuh istrinya. Namun, istrinya terus saja ribut dan berteriak-teriak pada dirinya, sehingga dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Sebenarnya, Si Chen bisa saja tidak membunuh istrinya. Namun ketika polisi bertanya kepada Si Chen, mengapa dia tidak menghentikan dirinya pada saat itu? Si Chen dengan santai menjawab, "Bukan itu cara aku dibesarkan. Dan aku adalah tipe orang yang kalau sudah melakukan sesuatu, harus dikerjakan dengan tuntas pada saat itu juga." Si Chen juga menceritakan dengan detail apa yang telah dia lakukan terhadap istrinya. Awalnya, dia hanya menggorok leher sang istri dan juga melukai bagian perutnya. Dan Pham yang saat itu sedang merasa panik dan ketakutan, sempat berusaha melarikan diri dengan merangkak di sepanjang lorong sambil berpegangan pada dinding untuk menuju ke pintu keluar apartemennya. Namun, Si Chen kemudian menarik tubuh istrinya dan menyeretnya ke dalam kamar mandi. Dia lalu menggendong Pham masuk ke dalam bathtub.
Setelah itu, Si Chen lalu menyalakan air di dalam batap tersebut. Si Chen kemudian menyalakan CD lagu favoritnya dan duduk di sebelah batap sambil memegangi tangan istrinya di bawah air setidaknya selama 10 menit sampai istrinya meninggal. Setelah memastikan istrinya sudah tidak bernyawa, dia mulai menyeka genangan darah yang berceceran di seluruh dinding dan lantai apartemennya. Tidak tahu apa yang merasuki Si Chen, tapi dia sangat gila. Dia bisa menikmati musik dengan santai sambil menunggu istrinya meninggal kehabisan darah. Kepolisian Altamont Spring mengatakan bahwa sebenarnya petugas polisi telah bolak-balik ditelepon untuk datang ke rumah pasangan ini sebanyak 3 kali dalam 6 bulan terakhir. Termasuk kurang dari 2 minggu sebelum kejadian mengerikan ini terjadi. Saat itu, Pam menelpon untuk melaporkan bahwa suaminya telah melukai dirinya sendiri dan dia sangat mengkhawatirkan suaminya. Pada saat itu, Si Chen sempat ditahan, tapi kemudian dibebaskan. Sebelumnya, pada bulan Januari 2022, Si Chen juga sempat ditangkap karena diduga telah memukul wajah istrinya. Tetapi tuduhan tersebut kemudian dibatalkan. Ayah Pam yang mendapat kabar ini di Vietnam menjadi sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan kesedihannya. Dengan wajah penuh air mata, dia mengatakan akan membawa tubuh Pam kembali ke Vietnam, agar Pam bisa dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dia sebelum dia dimakamkan. Ayahnya juga mengatakan dia bahkan tidak mengenal suami putrinya. Dia kira anaknya belajar dengan baik di negeri orang. Siapa sangka anaknya disiksa seperti itu oleh suaminya di Amerika. Melihat foto jenazah putrinya melalui HP, hatinya merasa hancur. Ayahnya Pam bahkan melihat paha Pam memar kebiruan di foto tersebut. Pam Van Tan, ayahnya Pam yang sekarang tinggal di Nha Trang, berkata kepada Vietnam Daily melalui FaceTime pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022. Jika saya tahu anak saya dilecehkan oleh suaminya seperti itu, saya akan berusaha pergi ke Amerika Serikat untuk melindunginya. Namun, saya tidak tahu apa-apa mengenai ini. Sampai saya mendengar dia meninggal. Saya hanya tahu bahwa putri saya dilecehkan oleh suaminya setelah kematiannya melalui media sosial. Ketika saya melihat gambar ponselnya yang rusak dan pahanya yang memar, saya mengetahui bahwa suaminya biasanya membiarkannya berjalan pulang sendirian setelah anak saya pulang bekerja. Jika saya tahu tentang itu, saya pasti akan mencari cara untuk melindungi dia. Mungkin saya akan berbicara dengan suaminya. Karena bagaimanapun, lebih mudah bagi 2 orang pria untuk berbicara satu sama lain. Asal kalian tahu, ayah Pam menjual sebidang tanah peninggalan orang tuanya demi membiayai putrinya melanjutkan studi ke Amerika. Dia tidak menyangka anaknya berakhir dengan tragis seperti ini. Kini harapan ayahnya hanya satu, jenazah putrinya segera bisa dibawa kembali ke Vietnam, agar dia bisa melihat wajah putrinya untuk yang terakhir kalinya. Temannya Pam yang bernama Ryan Tran mengumpulkan donasi melalui web GoFundMe untuk mengumpulkan uang guna membantu keluarga Pam. Uang tersebut akan digunakan untuk biaya pemakaman dan untuk membantu mengirim jenazah Pam kembali ke negaranya. Dari situ terkumpul hampir sekitar 15.655 US dollar atau sekitar 233 juta rupiah. Uang itu berhasil terkumpul dari 221 donatur. Dan berita terakhir, pada hari Sabtu di tanggal 25 Juni 2022, hasil donasi sudah mencapai 30.000 US dollar atau sekitar 447 juta rupiah. Di web tersebut, Ryan menulis, Pam dicintai oleh banyak orang dan menciptakan banyak persahabatan selama dia bersama dengan kami. Seharusnya, kalau nggak ada kejadian seperti ini, Pam akan berusia 22 tahun pada awal bulan Juli ini. Sementara itu, Si Chen Yang didakwa oleh pengadilan Seminole County atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan tuduhan telah merusak bukti kejahatan. Dia ditahan di penjara Seminole County tanpa jaminan dan dijadwalkan untuk dibawa kembali ke pengadilan pada tanggal 2 Agustus 2022. Sampai saat cerita ini dibawakan, hukuman Si Chen Yang belum diketahui dengan pasti.
Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.